Selamat sore Tribuners, selamat bergabung di onfocustribunnews.com bersama saya Apfiatio Konibili. Tribuners, hari ini Kamis 19 Oktober 2023 merupakan hari pertama pendaftaran Capres dan Cawapres untuk pemilu 2024 yang dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Dan di hari pertama pendaftaran Capres dan Cawapres, pasangan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin mendaftar yang paling pertama dan juga paling pagi. Anies dan Caimin daftar ke KPU menggunakan setelan kemeja berwarna putih, celana berwarna hitam, dan juga kopiah hitam. Naik mobil Jeep berwarna putih yang disetiri oleh Bendahara Umum Nasdem, Saroni, pasangan Amin disambut para pendukungnya Tribuners di KPU. Dan terkait pendaftaran Anies dan Caimin, tadi pagi kita akan berbincang dengan Wakil Sekretaris Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa PKB, ada Kang Maman Imanul Haq yang telah tersambung dengan tribunnews.com melalui Zoom. Selamat sore, Kang. Selamat sore, Tribuners. Selamat sore, Mbak Afi. Iya, Kang. Kabar sehat, Kang? Baik, sehat dan gembira. Karena kami sudah mendaftarkan pasangan Anies Muhaimin di KPU. Di tengah banyak sekali orang-orang berkomentar tentang keraguan apakah Anies Muhaimin bisa daftar atau tidak. Nah, sehingga saya baru baca juga begitu banyak orang yang komentar. Nggak mungkin katanya bisa daftar karena nanti akan diganggu mulai dari Gus Muhaimin, lalu juga Mas Anies, lalu juga Nasdem dan lain sebagainya. Akhirnya pidato Pak Surya Paloh tadi di Nasdem Tower membuat kami betul-betul menangis. Kenapa? Karena sekali layar terkembang surut bagi kami untuk pulang karena ini adalah soal perubahan di tengah masyarakat. Begitu pula ketika banyak keraguan orang terhadap positioning Gus Muhaimin, kita buktikan bagaimana di Malang, di Sidoarjo, lalu juga termasuk di Makassar, masyarakat menunggu sebuah pasangan anak-anak muda yang berlatar belakang aktivis, yang punya pengalaman eksekutif dan legislatif juga, terutama Pak Muhaimin. Ini membuat kami yakin bahwa apa yang dikatakan dalam kitab suci Al-Quran, Mbak Afi, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang-orang yang mencoba berkomentar negatif, menghalangi, menakut-nakuti untuk pasangan ini tidak sampai ke KPU, akhirnya terbantahkan semua. Dan ini tentu adalah berkat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik kekuasaan sejati. Oke, berarti pendaftaran pagi tadi ya Kang sebagai ajang pembuktian juga. Kalau misalnya Anies dan Caimin real akan maju di pemilu 2024 ya Kang ya? Betul, saya hadir dari mulai pagi-pagi kemarin, di mana saya bertemu beberapa relawan di Jawa Barat namanya Balai Amin, lalu di Gedung Juang pada jam 2 dengan teman-teman yang disebut dengan Jurkam Amin. Saya yakinkan kembali di hadapan teman-teman. Di sana ada Bang Sahganda, Nenggolan, ada juga Jumhur, ada kawan-kawan yang lain untuk mengatakan bahwa kita yakin bahwa pasangan yang kita dukung, Amin ini akan mendaftar. Lalu malamnya kita meminta para relawan juga partai-partai pendukung untuk menggelar munajat kepada Sang Maha Kuasa lewat wirid, zikir, munajat, ruatan atau apapun istilahnya, karena sungguhnya berbagai peristiwa politik tidak pernah terpisah dari kekuatan Sang Maha Kuasa. Kita tahu banyak orang yang pasang baliho, pasang spanduk di mana-mana, di hari hanya malah nggak bisa daftar. Atau peristiwa yang mengingatkan kita, dan itu diulang oleh Pak Mahfud tadi, bahwa baju yang dia pakai adalah baju yang 5 tahun ke belakang seharusnya dipakai untuk mendampingi Jokowi. Nah, seperti itu. Akhirnya saya mendampingi persis di pinggir Mas Anies dan Pak Muhaimin. Ketulusan para kiai, para ulama untuk kembali mengatakan bahwa Anies Muhaimin dan kita semua pendukungnya harus menata niat yang bagus. Bahwa kita tidak hanya ingin merebut kekuasaan, tetapi kekuasaan itu direbut untuk sebuah kemaslahatan, sebuah maksudul a'dham, tujuan yang tinggi, yaitu memberikan kesejahteraan kepada
masyarakat, keadilan dan sebagainya. Maka ini adalah semacam gerakan perubahan, gerakan kesejahteraan, gerakan kemakmuran, gerakan keadilan. Lalu juga sampai jam 3 malam, Mbak, kita mengadakan acara baik itu di Wican, di beberapa pesantren, termasuk di rumahnya Mas Anies. Lalu ada subuh, setelah sholat subuh, pagi-pagi Mas Anies sungkem ke Ibu, begitu pula Gus Muhaimin. Ini menjadi bukti bahwa dukungan besar dari orang tua, apalagi seorang ibu, itu menjadi sangat penting. Setelah itu kita berangkat dari rumah masing-masing, lalu ke tempat Gus Muhaimin datang ke Mas Anies, lalu kita ke DPP PKS di Simatupang, itu untuk menunjukkan juga bahwa kunjungan dua tokoh ini setelah minta restu dari kedua orang tua adalah mengucapkan terima kasih kepada partai-partai pengusung. Karena dalam hadis Nabi, malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama, maka dia dianggap tidak bersyukur. Itu mengingatkan pada kita bahwa hari ini kita melihat ada yang diusung oleh sebuah partai dan sebagainya, tetapi berusaha untuk memisahkan diri. Itu tidak terjadi. Mas Anies dan juga Gus Muhaimin berterima kasih kepada Nasdem, PKB, dan juga PKS yang telah memberikannya tiket untuk pembaruan ini naik kepada sebuah perahu besar untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Setelah itu saya naik, kebetulan pakai jeep lama itu ya. Oke, ikut juga berarti tadi Kang naik jeepnya, Kang? Oke, iya, naik jeep. Saya jeep ketiga. Jadi jeep pertama ada jeep yang dipakai oleh Pak Muhaimin, lalu jeep kedua oleh ketua-ketua umum, ada Pak Surya Paloh di sana. Jeep ketiga ada Ibu Muhaimin dan juga Ibu Anies, istri beliau berdua. Nah, saya di jeep keempat dengan para sekjen-sekjen. Dan betul-betul terharu, Mbak Afi, karena mulai kita dari Nasdem, di sepanjang Jalan Gondaria itu udah penuh banget. Lalu kita lewat tuh Jalan Teguh Umar, lalu kita bilang, ada yang teriak-teriak juga, Ibu Mega izin kita lewat sini, gitu, karena nggak ada lagi jalan. Tapi betul-betul suasananya suasana kegembiraan. Saya rasa Bu Mega akan merasakan juga, ini anak-anak muda solawatan, menyanyikan lagu-lagu nasionalisme dan lain sebagainya. Setelah itu kami turun. Nah, saya kebetulan di depan depan halaman KPU, tidak masuk ke dalam karena udah panas banget, lalu orang dorong-dorongan, biasalah. Seperti itu, karena ada 200 undangan yang diberi kesempatan untuk menatap langsung pendaftaran itu, dan yang membuat kita bahagia adalah seluruh persyaratan itu diterima, statusnya MS. MS itu memenuhi syarat. Itu betul-betul bahagia sekali, Mbak Api, Tribuners. Terima kasih juga Tribuners terus mendukung berita-berita kami secara seimbang. Di tengah media sosial ada yang meragukan dan lain sebagainya. Saya bilang ini pembuktian bahwa Anies Muhaimin sudah daftar. Insya Allah nanti ditetapkan. Setelah ditetapkan, kita akan terus menjual ide dan gagasan, termasuk menyerap, membeli apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk sebuah perubahan. Oke, siap Kang. Kalau tadi kita dengerin cerita Kang Maman, ini banyak banget momen terharunya, kata Kang Maman. Tapi ada satu momen nggak, Kang, yang paling membekas banget di hari ini, di pendaftaran kali ini? Ya, momen yang paling menarik adalah momen kalau Gus Muhaimin dengan Gus Anies itu berbincang berdua gitu. Ini yang disebut dengan kebahagiaan kita, dua pasangan yang memang sekufu, setara, itu masih bisa bercanda, lalu dengan berbinar-binar menatap relawan, terus ucapan-ucapan terima kasih. Ini yang menurut saya perlu dihidupkan, dimunculkan. Kita betul-betul, bukan hanya saya yang terharu ya, saya kan dengan teman-teman juga. Saya bilang senang banget ya kalau punya pemimpin terus berkomunikasi, punya pemimpin terus bercanda, saling mengisi, saling melengkapi, saling menguatkan, dan lain sebagainya. Karena ya sedih juga kita ingat bagaimana misalnya positioning dari Wapres yang sekarang ketika dia dijadikan Wapres, setelah itu lalu berkembang di tengah masyarakat dengan guyonannya bahwa kalau diam itu emas, maka diam itu adalah Wapres. Nah, itu yang
saya katakan kepada siapa? Kepada Mas Anies ketika datang ke PKB dulu pertama kali, lalu kita ngobrol juga dengan Pak Muhaimin. Saya bilang, Mas Anies, ini nih kita mohon ada dialog terbuka, ada semacam apa namanya komitmen bersama bahwa Indonesia ini akan dikelola oleh dua tokoh ini, Anies dan Muhaimin. Jangan lalu setelah jadi seperti kasus-kasus di kita, termasuk juga di daerah-daerah antara gubernur dengan wakil gubernur, antara bupati dengan wakil bupati, itu tiba-tiba beres mereka diusung, setelah mereka jadi, setelah itu tidak ada komunikasi. Jawaban Mas Anies itu membuat saya terharu. Dia bilang, loh Pak Maman ingat, saya dengan Pak Muhaimin ini nggak jauh berbeda usianya. Kami berdua ini sama-sama aktivis, sama-sama juga keluaran dari satu alma mater. Kami juga pernah merasakan bagaimana kita butuh komunikasi. Dia lalu cerita bagaimana dia berkomunikasi dengan Reza Patria misalnya di gubernur, bagaimana dia membiarkan orang-orang yang orang-orang yang bukan orang-orang dia tapi tetap bisa bekerja atas nama profesionalitas, atas nama kepentingan publik, itu didahulukan. Jadi yang membuat kita hari ini ya terharu dan bahagia itu, ini dua tokoh asik banget. Coba kalau yang satu tua, yang satu muda, yang satu keinginannya apa, yang muda keinginannya apa, seperti itu. Atau misalnya ada unggah-ungguh yang terlalu sulit, birokratif, feodal dan lain sebagainya. Nah, pasangan ini pasangan egalitarian, pasangan yang mengusung semangat modern, cara berkomunikasi dalam berpolitik, dan politik itu tidak perlu membuat kita kaku, wagu dan juga sulit. Ini betul-betul kegembiraan. Makanya ketika ada yang Anies Muhaimin, bagaimana? Tiba-tiba ada yang ngacung-ngacungin slogan-slogan tertentu, itu ditanggapi dengan menarik oleh dua tokoh ini. Kata kuncinya adalah ini adalah semacam duit tunggal yang dihadirkan oleh Indonesia untuk rakyat Indonesia. Oke, Kang Maman. Nah, satu lagi tadi Kang, yang pas lagi ngelewatin Jalan Teuku Umar, Kang. Berarti kan dari kemarin juga tahu nih Kang rencananya bakal ngelewatin Jalan Teuku Umar. Itu emang sengaja udah lewat situ aja, emang jalannya lewat situ dan nggak bikin opsi B lain, Kang? Emang sengaja mau permisi gitu, Kang? Ya, tadinya kan kita lihat ya, tadinya kita ngitung kan dari Gunung Dia itu kan bisa kita ke kanan kan, ke Marzuki. Taman Marzuki Ismail itu, ke tim kayak gitu. Tetapi diukur-ukur makin jauh dan banyak yang jalan kaki loh. Jalan yang kaki. Jadi dari Nasdem itu banyak yang jalan kaki. Jadi pilihannya yang ke Tekomar itu dianggap lebih paling cepat seperti itu, dan jalannya besar. Kita melewati juga hal-hal yang menarik kayak Masjid Cut Mutia, lalu kita tahu Menteng. Jadi teriakan-teriakan kita, salah satunya itu, Ibu kita mohon doa ya, kayak gitu. Pas lewat rumahnya Ibu Mega tuh, seperti itu. Nah lalu setelah itu ada yang nyeletuk juga, ya Allah mudah-mudahan Anies Muhaimin jadi presiden supaya kita punya rumah juga di Menteng. Itu biasanya yang ngomong Ciputat, yang ngomong adalah pinggiran-pinggiran dan lain sebagainya. Karena desain politik NU dulu, zamannya Wahab Hasbullah, Subhan J.E. dan lain sebagainya, itu santri harusnya sudah bisa merangsek ke tengah kota gitu, bukan malah mundur terpinggirkan. Itu dimaknai sebagai bukan sekedar hasrat hedonis, tetapi ingin mengatakan bahwa kami pun bisa. Guru seperti Anies Baswedan, Ustadz, Kiai seperti Gus Muhaimin, itu bisa juga mengelola negara ini dan kita bisa merangsek ke tengah kekuasaan, bahkan berkuasa tanpa ada kesombongan dan ketakaburan. Tapi yang kedua, ini bentuk juga perlawanan. Kalau kita bercita-cita ke Menteng itu, saya dengar cerita dari Mas Anies langsung. Bayangkan, saya barusan di WA oleh seorang putra atau cucu dari pahlawan nasional, namanya Mas Danang Sudirman. Dia bilang, Pak Maman tolong untuk terus memperjuangkan kemartabat, kemuliaan, penghormatan para pahlawan. Karena banyak sekali tokoh-tokoh besar sekelas Ali Sadikin dipaksa mundur oleh pemerintah karena pajak yang tinggi di DKI. Mas Anies lah yang memberikan sebuah kebijakan, tidak perlu ada pajak bangunan, terutama bagi tokoh-tokoh yang telah mendirikan republik ini, membangun bangsa ini.
Itu aja. Jadi Menteng itu menjadi semacam ini, kerinduan santri untuk mengatakan kami juga mampu, kami juga bisa, kami juga akan menghargai dan menghormati orang-orang tua kami yang telah membangun Republik ini. Oke, siap Kang. Nah, selanjutnya nih Kang, mengenai setelah pendaftaran, ini apa aja yang udah disiapin dari tim pasangan Amin Kang? Apakah ada daerah-daerah tertentu atau tokoh-tokoh tertentu yang akan didatangi untuk semakin menguatkan suara pasangan Amin Kang? Iya, tim nasional kita membuat Baja Amin. Baja Amin itu representatif dari partai-partai pendukung. Lalu mereka menyusun, pertama yang disusun adalah tim nasional secara keseluruhan. Di dalamnya ada tokoh partai, tokoh masyarakat, juga komponen dan sebagainya dari anak-anak muda, milenial yang kita butuhkan tentu untuk termasuk kampanye-kampanye di media sosial. Karena bagaimanapun milenial dengan 62% sebagai pemilih di pilpres itu, kita butuh nalar apa sih yang diinginkannya, apa sih yang di benaknya, dan lain sebagainya. Termasuk usulan mereka misalnya apakah kampanye itu melulu secara konvensional kita ketemu, ataukah bikin semacam cosplay dan lain sebagainya. Nah setelah nanti tersusun dan diumumkan, kita mulai itu job description-nya, apa yang dilakukan oleh si Anu, di mana situation room untuk pasangan Amin ini, di mana kesekretariatannya, dan apa yang kita lakukan. Karena metode yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar kampanye, tapi lebih dari itu melakukan edukasi. Misalnya di Bandung kita membuat semacam TV Balai Amin. Nah, TV Balai Amin itu memberikan edukasi juga agar di kampung-kampung itu anak-anak bikin semacam channel YouTube dan lain sebagainya untuk lalu mengungkapkan program-program, mensosialisasikan program-program Anies ini. Nah, baru tahapan ketiga yang terpenting. Setelah itu kita menyusun isu-isu besar yang akan diusung oleh Amin ini, Anies Mohaimin ini. Makanya salah satu yang terpenting adalah jargon kita adalah perubahan. Kayak gitu, perubahan. Tapi apa yang mau diubah? Bagaimana cara mengubahnya? Kita tidak hanya sekedar janji-janji, kita taikkan gaji guru. Dari mana uangnya? Nah, itu kita sudah mendapatkan dari hulu sampai hilir tokoh-tokoh yang membantu Amin. Misalnya saya dapat dukungan dari salah satu ahli ekonomi Indonesia. Lalu juga saya tadi ketemu seorang yang pernah menduduki jabatan di bidang investasi. Dia bilang, Pak Maman, kami akan bantu. Saya bilang, iya, kita butuh ketika jargon ini diucapkan, bukan hanya jargon-jargon yang sekedar kami ucapkan, setelah itu kami nggak tahu bagaimana melakukannya. Tetapi kita butuh masukan dari mana sumber pendapatan negara bisa kita optimalkan. Kebocoran-kebocoran mana yang bisa kita tutup sehingga itu menghasilkan pendapatan negara. Lalu juga regulasi apa yang menghambat semua program kita nanti kalau dilaksanakan. Lalu pihak mana yang selama ini hanya sekedar menjadi jargon-jargon objek-objek kampanye tapi tidak pernah disentuh. Bagaimana misalnya kita pun mengkritisi kebijakan yang sudah terjadi, misalnya sulitnya pupuk bagi petani hanya karena sistem kartu tani dan lain sebagainya. Itu dibicarakan secara detail sehingga sekali lagi yang ingin saya katakan bahwa kita di tim Baja itu nanti akan melibatkan banyak komponen masyarakat sesuai bidangnya, baik dia pemikir, ahli strategi, termasuk tim-tim di lapangan. Seperti itu, kita sudah ketemu teman-teman di asosiasi buruh, kita sudah ketemu teman-teman yang hari ini terus mendampingi nelayan, petani, dan juga kita ketemu guru-guru, dan lain sebagainya. Tadi juga waktu kampanye kami, dari mulai Tower Nasdem sampai ke KPU, kita langsung tuh, dia bilang, Pak, saya guru, tolong ini ada yang gajinya dalam sebulan 100.000 per bulan, lalu ada yang sambil guyon, itu pun bukan pakai rupiah, tapi pakai yen. Yen ono duitnya dibayar, yen ora dibayar. Mereka tertawa tapi ketir kan, sangat satir gitu. Nasib guru tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Nah itu diinventarisir secara baik, lalu dikemas dengan bahasa komunikasi, termasuk
di Baja ini kita membuat komitmen dengan para relawan untuk tidak membuat hate speech, tidak juga mengumbar keburukan konsertesan yang lain. Kita cukup menonjolkan ini loh kebaikan kita, ini loh niat kita, ini loh program kita. Lalu kita bersyukur nanti kalau Pak Prabowo sudah punya pasangan, jangan terlalu lama Pak Prabowo. Nah, sehingga kita akan tahu nih bagaimana pasangan Ganjar Mahfud, di sini ada Anies Mohaimin, di sana ada Prabowo dan siapa. Lalu kita akan menonjolkan sisi mana yang kita bisa lebih menonjol agar nanti publik bisa menilai, rakyat bisa memilih. Oke Kang, kalau soal daerah Kang, mungkin di akhir pekan ini atau sampai akhir bulan ini ada daerah-daerah yang difokuskan Kang untuk meraih suara Kang? Kita tahu pertarungan Pilpres dan Pileg kita itu tetap Jawa. Ya, seperti itu. Walaupun dukungan besar dari seluruh rakyat Indonesia itu sangat dibutuhkan, tetapi secara nominal jumlah penduduk pemilih itu ada di Jawa dan yang terbesar adalah di Jawa Barat. Maka kita udah mulai kemarin di Malang Raya ratusan ribu orang, lalu Sidoarjo 1,2 juta orang untuk hadir mendengarkan orasi-orasi dari Gus Mohaimin, dari Mas Anies, dan lain sebagainya. Termasuk acara-acara yang digelar oleh para relawan di Bandung. Seperti itu. Nah makanya di Jawa Barat misalnya saya menjadi direktur untuk Balai Amin. Balai Amin itu semacam supporting system untuk para relawan nanti yang membutuhkan data. Daerah mana yang bisa kita pertebal? Daerah mana yang kita hanya bertahan? Daerah mana yang dan lalu isu apa di daerah itu. Seperti itu. Misalnya apakah isu infrastruktur, optimalisasi di daerah Majalengka dengan adanya bandara yang besok tanggal 28 mulai penerbangan. Lalu bagaimana dengan Indramayu yang dulu pernah menjadi lumbung padi, itu bisa dioptimalkan kembali seperti juga nanti Karawang dan lain sebagainya. Lalu kita loncat ke daerah Pangandaran. Bagaimana penerbangan mengoptimalkan bandara di Tasik, bandara di Pangandaran, lalu ke kota yang paling besar yaitu Bogor. Bogor di sana kita siapa yang bisa kita ajak bicara, lalu isu apa dan lain sebagainya, sehingga kita ingin mengatakan kita akan menang di Jawa Timur, kita akan dengan kekuatan NU dan dengan PKB. Lalu kita akan menang di Jawa Barat dengan kekuatan PKB, Nahdien dan relawan, PKS relawan, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan paling tidak 50% lebih sedikit di Jawa Tengah. Dan kita akan menang di mempertebal di Jakarta, seperti itu, Banten, sehingga sekali lagi Jawa ini termasuk Banten dan Jakarta ini menjadi kunci. Di samping itu Indonesia Timur, Indonesia Barat, kita dapat dukungan dari Sumatera Barat, dari Lampung dan lain sebagainya, termasuk Kalimantan. Terima kasih seluruh kawasan, termasuk kemarin saya ketemu tokoh-tokoh dari Indonesia Timur, NTT, Maluku, Papua dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya dari survei pihak Baja sendiri nih, Kang Maman, daerah mana nih yang masih kayaknya butuh untuk diporsir nih peningkatan suaranya, Kang? Ya, dari survei terakhir kita memang ada peningkatan signifikan setelah deklarasi pertama ya di Surabaya itu, bahwa faktor dari Gus Mohaimin mengungkit atau bisa mengangkat pasangan ini di Jawa Timur karena memang basisnya seperti itu. Nah, tapi belum signifikan di Jawa Barat. Makanya saya tadi malam bertemu dengan Presiden PKS Pak Seul. Saya bilang, Pak Seul, kita harus udah mulai ini. Ayo kita akan terus melakukan itu siang malam. Prinsip kita adalah 117 hari ini kita tidak perlu tidur, tidak perlu beronggang-onggang kaki, tapi kita akan hadir menyapa masyarakat, meyakinkan program Amin agar Anies Mohaimin ini terpilih. Dan beliau kita tahu bahwa PKB dan juga tentu PKS punya suara signifikan di Jawa Barat ini, termasuk juga dukungan para kiai, para ulama. Seperti itu, kita membutuhkan sekali dukungan itu.
Oke Kang Maman, tadi balik lagi soal Jawa Timur. Tadi kan Kang Maman bilang pede nih menang di Jawa Timur karena ada NU. Basis PKB juga, tapi kita juga tahu nih Kang Maman, kalau misalnya baru saja diumumkan kemarin ada Pak Mahfud MD, yang juga orang NU, nah ini gimana nih Kang Maman pendapatnya? Ya Mbak Afi dan Tribuners, kita tahu bahwa NU itu dari dulu nggak pernah tuh satu suara. Selalu masuk berbagai pintu gitu ya. Jadi ada atau tidak ada Pak Mahfud di sisi Ganjar, NU itu pasti ada yang milih Ganjar, ada yang milih Prabowo, dan tentu banyak yang memilih pasangan Amin, seperti itu. Nah, apa yang meyakini saya dan juga pengurus PKB seperti itu? Yang pertama, PKB itu adalah alat politik NU. Sekali lagi, jangan dibalik. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa NU diperalat oleh PKB, enggak dong. NU itu justru melahirkan PKB agar PKB menjadi alat NU dalam mengelola politik. NU tidak bisa mencalonkan orang di pilkada, pilbub, tidak bisa mencalonkan calon panglima, calon Kapolri. Yang bisa mencalonkan adalah partai politik dan itu namanya PKB. Dan kita pun memperjuangkan apa yang diinginkan oleh NU, misalnya soal keadilan anggaran. Saya ingin mengatakan misalnya bagaimana ketika NU meminta PKB memperjuangkan 20% anggaran pendidikan di APBN. Dan PKB berhasil di bawah almarhum Kiai Yusuf Muhammad Adil Gus Yus. Nah, dalam tahun ini misalnya, dari 20% APBN itu lumayan, sekitar 612 triliun untuk pendidikan. Tetapi yang masuk kepada pendidikan pesantren, madrasah dan lain sebagainya itu cuma 52 triliunan, sangat kecil dibanding misalnya masuk ke sekolah-sekolah umum negeri lagi. Makanya jelas Gus Muhaimin mengatakan tidak perlulah ada negeri-negeri swasta, sekolah manapun, guru dimanapun itu harus mendapatkan kehadiran negara, punya keadilan anggaran. Nah itu yang dilakukan. Poin kedua, kenapa PKB yakin? Karena kami punya caleg-caleg, punya kaki. Jadi kalau Pak Mahfud itu populer dan lain sebagainya, pertanyaannya di politik itu yang populer belum tentu dipilih. Dulu kita punya dai sejuta umat, Zainuddin MZ, bikin partai kan tetap aja nggak lolos. Kita punya Romai Rama seperti itu, tetap aja nggak lolos. Yang dibutuhkan dalam sebuah politik itu adalah kaki yang kuat, yang solid. Dan itu dilakukan oleh partai-partai besar, termasuk PKB yang dalam survei Kompas, kita udah masuk di 3 besar. Perjuangan Pak Muhaimin melakukan konsolidasi partai telah berhasil dan kita punya 58 kursi di DPR, kita punya menteri, kita punya ratusan kursi di provinsi dan juga kabupaten. Kami yakin Mbak Nahdien akan memilih sebagian besar kepada Anies Muhaimin. Oke, jadi walaupun tadi Kang Maman bilang udah biasa nih suara NU terpecah, tapi tetap yakin ya Kang ya untuk memenangkan suara NU di Jawa Timur ya Kang ya? Betul. Dan kita terus meminta kepada seluruh caleg-caleg termasuk anggota DPR untuk terus melayani khidmah kepada para ulama, para kiai, pesantren, majelis-majelis taklim, dan tentu kepada NU. Sehingga bagi kami tidak ada hubungan misalnya ketika elit PBNU berkali-kali menyindir PKB, bagi kami sebagai seorang anak, kami siap dijewer, kami siap dikritik, tetapi cinta kami kepada NU, tempat kami lahir, kami dibesarkan, darah-darah kami, apalagi darahnya Gus Muhaimin sebagai cicit pendiri NU, Kiai Bisri Samsuri, menjadi bukti bahwa kami punya kedudukan sebagai anggota legislatif, eksekutif, termasuk yudikatif, semata-mata demi membahagiakan guru-guru kami, orang-orang tua kami, membahagiakan ibu kami tercinta bernama Nahdlatul Ulama. Oke, Kang Maman, terakhir nih Kang Maman. Tadi kalau misalnya kita dengar pidato dari Pak Anies setelah pendaftaran, Pak Anies tuh bilang kalau misalnya bertekad mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Nah ini mungkin Kang Maman bisa jelaskan di closing kita, Kang. Iya, saya 2 periode mendukung Pak Jokowi. Saya di periode kemarin ada Direktur Tim Kampanye Nasional Bidang Relawan untuk TKN, Tim Kampanye Nasional.
Saya dan kita semua tentu ingat bahwa harapan kita kepada Pak Jokowi, Jokowi is hope. Jokowi adalah harapan bagi kita. Seorang yang tanpa latar belakang priai, tidak punya latar belakang elit politik, tidak punya jejak rekam dan lain sebagainya. Nah, itu kita buktikan, kita dukung terus termasuk oleh PKB ini. Tapi lama-kelamaan kita melihat bahwa selain Jokowi, ada tangan-tangan yang tidak kelihatan, yang membuat sistem bernegara kita jadi tidak rasional. Kita tiba-tiba dijebak untuk selalu membenci saudara kita dengan polarisasi bernama kardun, bernama cebong dan lain sebagainya. Maka kita ingin mengembalikan kewarasan kita dalam bernegara. Poin pertamanya adalah persatuan Indonesia. Kita ini satu Indonesia. Jadi sudah tidak ada kamu, sudah tidak ada kami, yang ada satu, kita Indonesia. Tidak perlu ada cebong, tidak perlu ada kardun, tapi yang ada adalah seluruh warga negara Indonesia. Nah, begitu pula dalam banyak hal. Bagaimana mungkin misalnya beberapa kasus yang ada, itu membuat kita berpikir kenapa si Anu mendapatkan fasilitas, si Anu tidak, dan lain sebagainya. Itu yang ingin dikembalikan. Bernegara adalah berkonstitusi. Konstitusi isinya cuma dua. Satu, penegakan HAM. Kita berikan hak kemanusiaan kepada siapapun yang berhak. Tidak perlu ada kasus rempang. Tidak perlu ada orang yang tiba-tiba menangis karena proyek-proyeknya hari ini tidak sempat dibayar. Itu harus dibereskan. Reformasi birokrasi, transparansi keuangan, akuntabilitas, termasuk juga bagaimana perekrutan dari negara ini harus ini. Jadi kita ingin mengembalikan cara bernegara itu dengan cara menguatkan konstitusi. Jangan akal-akalan, jangan hanya memberikan peluang kepada orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Yang kedua, isinya konstitusi itu adalah memberikan kesejahteraan sesejahtera-sejahteranya kepada rakyat Indonesia. Itulah yang saya pernah berdiskusi di DPP PKS dengan Mas Anies. Saya bilang sekarang isu kita sudah tidak perlu ngomong radikal, ngomong juga tuduhan yang nggak jelas. Isu di luar negeri global itu cuma dua, Mbak Afi. Apa itu? Yang pertama adalah energi terbarukan. Yang kedua adalah sinergi antar negara untuk membebaskan kita dari kesulitan. Makanya pasangan ini, Anies Mohaimin dengan tegas mengatakan kita akan sesuai konstitusi negara, membebaskan Palestina dari penjajahan. Itu menjadi bukti bahwa pasangan ini bukan hanya akan mengurus dalam negeri, tapi dan keluar negeri. Kemampuan kecakapan capres kita Pak Anies di bidang diplomasi luar negeri dan akan insya Allah terus hadir di forum-forum internasional seperti di PBB. Begitu pula Pak Mohaimin dengan bahasa-bahasa fikihnya dan juga aktivis itu akan dipakai untuk mengajak semua dialog. Tidak perlu ada orang ditangkap hanya karena beda pendapat. Tidak perlu ada orang yang distigma, dipraming hanya karena tidak sama dengan kita. Kita akan mengembalikan kewarasan bernegara, berbangsa ini kepada nilai historikal yang ada dan konstitusional yang ada. Peristiwa di Bandung, saya bersuara keras Mbak Afi, bahwa bagaimana mungkin Gedung Indonesia menggugat itu dilarang untuk dipakai diskusi bagi seorang akademisi sekelas Anies Baswedan, lalu mereka hanya bersembunyi di belakang aturan administratif. Jangan biarkan Indonesia mengecil karena orang yang mengacu kepada administratif, tapi bangun kembali narasi-narasi besar seperti kita memiliki Soekarno, memiliki Gus Dur, memiliki orang-orang besar yang telah memberikan narasi besar menuju Indonesia yang lebih maju dan besar. Oke, siap Kang. Kita sama-sama menanti bagaimana nanti setelah proses pendaftaran, ada pemeriksaan administrasi dan segala macamnya sampai nanti diumumkan. Dan nomor juga ya Kang, undian keluar, bakal dapat nomor berapa kita juga. Nomor 1. Oke, harapannya nomor 1 ya Kang ya?
Iya, karena PKB nomor 1, saya juga nomor 1, Mbak Afi. Oke, siap. Sama-sama kita tunggu nanti kelanjutan dari semangat pemilu 2024 ini ya Kang ya. Terima kasih sudah ngobrol bareng tribunnews.com ya Kang ya. Dan Tribuner, sekian On Focus tribunnews.com kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya di tribunnews.com. Dan saya, Apfiatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.